Nah, ini buat teman-teman semuanya ya, terkhusus buat Anda yang mengalami telat-telat bayar nih ya, telat bayar di pinjol-pinjol legal seperti mungkin saya sampaikan aja ya, kayak di Kredit Pintar. Itu kan memang terkenal ganas banget ya. Mungkin kalian mendapatkan chat-chat yang terkadang menyakitkan hati ya dari ucapan-ucapan mereka. Habis itu dari pinjol pinjam duit, habis itu dari pinjol esi cash mungkin. Habis itu teman-teman yang juga mengalami telat bayar seperti di bantu saku, seperti di es pinjam, habis itu seperti di 360 kredit dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman banyak mendapatkan chat-chat yang terkadang itu mengganggu banget ya dalam pemikiran Anda, dalam hati Anda gitu loh, sehingga kebanyakan saya perhatikan teman-teman itu banyak yang baper ya dengan ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh debt collector itu, yang mana mungkin Anda yang telat bayar selalu diancam dengan penyitaan aset gitu loh ya. Ini saya sampaikan buat Anda pertama. Semua yang diancamkan debt collector itu nggak ada teman-teman. Mulai dari Anda diproses ke jalur hukum itu nggak ada. Ya kalau memang Anda mau diproses ke jalur hukum, harusnya debt collector itu nggak ada. Dia nggak melakukan penagihan terhadap diri Anda, dia langsung aja tuh limpahkan perkaranya ke pengadilan. Cuma karena barang itu tidak ada, hal itu tidak berlaku juga, sehingga itu diucapkan oleh debt collector terus-menerus. Anda tahu kan kenapa debt collector itu selalu menyampaikan berulang kali bahwasannya Anda akan diproses ke jalur hukum? Karena sering kali dari kita-kita itu, kalau sudah mendapatkan ancaman jalur hukum, ya dari dulu, kebanyakan dari kita itu selalu gali lubang tutup lubang. Sehingga ketika debt collector melontarkan kata-kata seperti itu, debt collector selalu berhasil. Paham nggak teman-teman semuanya? Jadi Anda diancam dulu dengan Anda mau diproses ke jalur hukum, habis itu Anda gali lubang tutup lubang. Habis itu Anda bayarkan. Ketika hal itu Anda bayarkan, otomatis pinjol mencatat dong, debt collector mencatat dong. Oh ternyata kita ucapkan seperti ini, orang-orang ketakutan dan kemungkinan besar orang-orang akan mengusahakan duitnya. Makanya saya selalu dari dulu saya himbau sama teman-teman, Anda kalau sudah diancam, kalau sudah ditakut-takuti, kalau saat ini Anda kan nggak tahu tuh nama aplikasi yang ngancam itu dari aplikasi mana kan kita nggak tahu nih, ya kan? Alangkah baiknya kalau Anda sudah mencurigai salah satu dari aplikasi, ketika Anda diancam itu jangan pernah gali lubang tutup lubang. Kalaupun Anda ada duit saat itu, mendapatkan talangan dana saat itu, Anda nggak usah langsung bayarkan. Karena ini demi memutus cara-cara yang tidak sehat buat kedepannya. Jangan dibiasakan gitu loh. Ini karena kita membiasakan kan. Kita diancam dulu ke jalur hukum, habis itu kita bayar. Ya pinjol mencatat dong, debt collector mencatat. Kemarin kau menagih seperti ini, dalam kondisi seperti ini kau ucapkan apa? Kata si pinjol kan kepada debt collector. Debt collector bilangin, kemarin itu saya sampaikan sama si nasabahnya itu, kalau Anda tidak melakukan pembayaran, kami akan proses ke jalur hukum. Nasabahnya ketakutan. Ya sudah, kata pinjol, ya sudah, itu aja ikutin terus-menerus. Makanya bahasa-bahasa hukum ini selalu dipakai bahwa Anda akan diproses jalur hukum, Anda akan dipenjara. Ini kesalahan Anda juga. Anda diancam dulu baru bayar gitu. Harusnya kalau sudah diancam ya hentikan pembayaran, minta mereka untuk datang, kita kasih dulu efek jerah. Benar kita mau melakukan pembayaran, tapi kita kasih dulu efek jerah supaya mereka tidak semena-mena memakai hal-hal seperti itu terus-menerus gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sering juga teman-teman mendapatkan ancaman kunjungan debt collector lapangan ya. Kunjungan debt collector lapangan ini bukan tidak diperbolehkan teman-teman, tapi sudah berulang kali saya sampaikan, tidak semua pinjol legal mempunyai debt collector lapangan. Kalaupun mereka mempunyai debt collector lapangan, tidak semudah itu untuk menurunkan mereka ke lapangan. Ya, menurunkan langsung menjemput tagih, tidak semudah itu. Karena gini loh, banyak hal yang dipertimbangkan. Ini posisinya orang sudah macet. Otomatis dia sudah buntu nih. Pemikiran Anda itu sudah buntu. Anda dengan tidak ada uang ini aja, ini sudah kalut. Dan ini sangat rawan. Orang yang sudah mentok seperti ini sangat rawan. Ya, kalau si pinjol memaksakan terus menurunkan debt collector lapangan, langsung berhadapan sama Anda, ya iya kalau sesaat itu pemikiran Anda bisa menerima dengan tenang, dengan lapang dada. Kalau enggak, ini akan terjadi bentrokan. Akan terjadi bentrokan fisik di lapangan. Kalau misalnya terjadi bentrokan fisik di lapangan yang membahayakan, ya si FC-nya tadi, dia bisa dikeroyok, bisa diapain segala macam gitu kan. Makanya pinjol itu butuh pertimbangan dengan matang. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa debt collector itu pinjol itu tidak menurunkan FC-nya langsung ke lapangan? Banyak lagi yang dia pertimbangkan. Ada yang namanya POJK 2018, yang mana debt collector yang menjalin kerjasama dengan pelaku usaha jasa keuangan atau pelaku jasa keuangan yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga ini, itu pihak ketiga harus dilengkapi dengan yang namanya surat kuasa, IDKAR, sertifikat profesi di bidang penagih. Mereka harus punya ini.
ya kan? Sementara pinjol tahu banyak debt collector yang tidak memiliki hal itu. Jadi ini membahayakan juga. Jadi kalau misalnya terjadi simpang siur di lapangan, yang bertanggung jawab penyelenggara. Ya makanya ucapan-ucapan DC datang ke rumah itu lebih dibesar-besarkan itu ya cuman via telepon, via WhatsApp. Dan kenapa mereka ucapkan hal itu hanya via telepon dan WhatsApp? Karena seringkali kita. Nah, maka dari itu buat teman-teman semuanya, alangkah baiknya saya sarankan ke depannya Anda jangan baper-baper lagi dengan ucapan-ucapan yang mereka sampaikan gitu loh. Mereka melakukan hal-hal seperti itu karena kebiasaan kita juga gitu loh. Kita yang membiasakan ini terlalu mudah. Terkadang kita diancam dulu kita bayar gitu loh, kayak ancaman hukum, DC datang ke rumah itu kan selalu dilontarkan kan hampir setiap hari. Setiap orang yang telat bayar pinjol pasti mendapatkan ancaman akan kunjungan pihak ketiga, DC akan datang berkunjung. Dalam bayangan Anda pasti, dalam pemikiran Anda pasti Anda akan malu seketika itu. Saya pasti malu banget ini, pasti hancur banget ini gitu ya, karena DC-nya mau datang, jadi saya mau kayak mana nih, nanti tiba-tiba saya diusir orang tua dan segala. Itu kan selalu drama yang kita ciptakan kan. Dan sebenarnya orang-orang ketika dia masih ada jalur untuk gali lubang tutup lubang, dia akan melakukan gali lubang tutup lubang tuh. Dia pasti akan meminjam yang lebih besar lagi, dan dia akan cari terus. Dalam pemikiran dia itu, yang penting gue jangan dikunjungi, yang penting gue jangan didatangi. Itu dalam pemikiran dia gitu loh. Padahal sekali saja Anda berpikir seperti itu teman-teman, itu sudah hancur sudah gitu loh. Makanya kedepannya please banget, jangan ada yang takut soal ancaman proses hukum, soal ancaman DC datang ke rumah. Itu hal-hal biasa yang dilontarkan oleh debt collector untuk mengelabui Anda aja. Ya, itu karena kita juga dari dulu, saudara-saudara kita juga yang lebih dahulu mungkin terjebak pinjolnya, dan dia melakukan hal itu terus-menerus. Dia diancam mau datang ke rumah langsung bayar, cari talangan dana bayar. Dia diancam nih mau dipenjara atau mau diproses hukum, cari talangan dana bayar. Sehingga dipakai sampai sekarang. Jadi setiap hari DC itu selalu menggunakan hal-hal itu aja. Ya, dan habis itu KTP. Kalau KTP itu ya nggak ada masalah juga, karena itu sejak awal itu bagian dari proses. Kita bagaimana mengelakkannya kan? Kita mendownload aplikasi pinjol itu aja ya, mereka meminta foto selfie dengan KTP, mengupload KTP kita dan segala macam ya kan. Jadi ya udah abaikan aja hal-hal seperti itu. Makanya saya bilangin selalu buat teman-teman semuanya, kalau memang kita tidak bisa berdamai dengan pemikiran, kan banyak juga nih kita ini kan kadang nggak sependapat juga ya. Ada pemikiran yang cepat banget untuk merespon, ada pemikiran yang lambat banget untuk merespon. Jadi yang lambat untuk merespon, mungkin daripada Anda baper-baperan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda, alangkah baiknya ambil aja keputusan yang paling tepat, ganti aja nomornya semuanya. Ya nggak ada yang salah kok, nggak ada yang salah. Kalau DC pun mau datang ya silahkan, kan ada KTP kita juga, alamat kita juga jelas di sana, daripada Anda setiap hari sibuk menerjemahkan kata dia dan kata dia semuanya. Dan habis itu lagi juga nggak kalah penting ya teman-teman semuanya, untuk Anda yang mengalami galbay-galbay pinjol juga gitu loh, sesegera mungkin tutup aja deh media sosial Anda gitu loh. Karena saya perhatikan makin kesini makin gila banget penagihan mereka gitu loh, sampai ke media sosial, mempermalukan, men-tag. Itu kan di media sosial itu bisa Anda nonaktifkan sementara, atau bisa Anda setting-setting dulu nih akun-akun Anda ini mana foto yang dipublik dan mana foto yang diprivasi. Dan habis itu kita juga bisa, kan di sana juga ada aturannya, kita bisa ditandai atau tidak ya, kita bisa hapus aja dulu gitu. Kapan perlu kita tutup permanen deh gitu, atau tutup sementara gitu, terserah lah bagi teman-teman. Anda kan bisa tinjau dulu tuh seberapa penting dan seberapa bermanfaat kira-kira media ini buat Anda. Ini mengatasi pemikiran Anda supaya jangan mengarah kemana-mana ya teman-teman semuanya. Dan habis itu apalagi ya, mungkin jujur dan terbuka gitu loh. Karena saya perhatikan orang-orang yang selalu bertanya sama saya tentang DC datang ke rumah aman dari galbay, itu kan biasanya orang-orang yang tidak jujur aja sih, orang-orang yang tidak terbuka dengan orang tua. Mungkin Anda mungkin sih tahu ya kondisi keluarga Anda seperti apa. Mungkin Anda membayangkan keluarga Anda ini toksik semua atau psikopat dan segala macam lah gitu. Tapi fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Cari aja waktu-waktu yang tepat, cari aja waktu-waktu yang pas. Jujur dan terbuka aja. Dan selebihnya teman-teman semuanya, jangan lupa untuk berusaha dan bekerja juga. Ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita hanya menghabiskan waktu kita dengan seperti ini, yang ada kita akan masuk dalam kehancuran. Ya, kita akan lebih parah lagi gitu loh. Anda sama-sama tahu kan, ekonomi tidak sehat, ekonomi tidak baik-baik saja. Pokoknya ekonomi global dan segala macam, tarif naik, pajak naik, semuanya gitu loh. Jadi kalau kita tidak bekerja keras, lebih keras lagi, kita akan ditumbangkan nantinya.
Ya, mungkin dari saya cuma itu aja lah buat teman-teman semuanya. Sisanya kembali ke diri Anda mau praktekin atau tidak, itu kembali ke diri Anda aja ya. Yang penting saya sudah menyampaikan itu adalah fakta yang terjadi gitu. Itu fakta yang terjadi. Jadi kalau selama ini Anda menakuti dengan katanya melalui telepon, katanya melalui SMS, katanya melalui WhatsApp atau email, ya itu hanya sebatas katanya. Sisanya itu cuman hasil kesimpulan yang didapat oleh pemikiran Anda. Fakta tidak seperti itu. Oke, jadi mungkin dari saya cuma itu aja. Jangan lupa selalu disupport channel Solusi Utang. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi. Teman-teman juga boleh untuk menjadi pelanggan di channel ini. Jika bisa, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Atau Anda juga bisa pengen memberikan apresiasi nih sedikit-sedikit, boleh juga gitu loh. Semua sudah tersedia. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam. Sudah siap semuanya untuk yang galbay pinjol atau yang telat bayar pinjol atau yang saat ini menyatakan tidak mampu, tidak sanggup lagi untuk membayar pinjaman online-nya? Apakah Anda sudah siap? Sebentar lagi kita mau 31 Juli 2025. Yang mana sesuai dengan aturan OJK tertuang dalam POJK 11 tahun 2024. Ini resiko mau ditingkatkan karena ini mau diseriuskan teman-teman semuanya gitu loh. Dan kedepannya ya, pinjol tidak sembarangan lagi memberikan pinjaman dan pinjol harus lebih teliti lagi dalam mencari si borrower mereka atau calon si nasabah mereka. Dan untuk Anda yang mengalami telat-telat bayar, tanpa kecuali selagi masih di dalam 96 pinjol legal atau yang namanya hari ini adalah pindar resmi dari OJK, nama Anda akan masuk ke dalam daftar hitam bagi yang telat, apalagi tidak mampu. Itu akan ada ranking-rankingannya nanti, apakah itu ranking 1 atau call 1, call 2 sampai call 5. Yang mana sesuai dalam keterangan dari POJK 11 tahun 2024, pinjol wajib menjadi pelapor SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan, yang mana nanti di dalam SLIK ini ada data-data semua nasabah, terutama yang di pindar-pindar resmi atau di pinjol-pinjol legal gitu loh. Kedepannya teman-teman kalau sudah masuk di sini, kemungkinan terbesar Anda akan kesulitan dalam mengajukan pinjaman online dan Anda juga kesulitan mengajukan kendaraan secara kredit. Anda juga akan kesulitan mengajukan KPR. Itu minusnya. Negatifnya ada di sana. Teman-teman sudah mempersiapkannya semuanya atau masih sibuk hari ini galbay di sini aman, galbay di sini aman? Itu tidak akan habis-habisnya. Tidak akan pernah berakhir. Selagi Anda masih mencari, ini gimana bang? Aman gak nih kira-kira kredit pintar, EasyCash, ada pundi dan segala macam? Ya aman dalam arti Anda ini saya juga kurang paham ya. Amannya itu maksudnya yang seperti apa? Yang jelas kalau sudah masuk ke ranah pinjaman online itu nggak ada yang aman. 1, Anda dibebankan dengan bunga yang tinggi. 2, Anda dibebankan dengan denda ketika telat bayar. 3, Anda akan ditagih secara terus-menerus oleh debt collector ketika Anda telat bayar. 4, kemungkinan terbesar Anda juga akan diintimidasi dan diancam. Ya. Kelima, mungkin nanti beberapa pinjol legal akan ada petugas-petugas lapangannya. Konsep aman ini yang Anda tanyakan konsep aman yang seperti apa? Ya, lebih baik teman-teman semuanya kita kawal POJK nomor 11 tahun 2024 ini. Kenapa ini penting untuk kita kawal teman-teman? Karena plus minusnya untuk masyarakat itu sudah ada. Terutama bagi Anda yang meminjam di pinjaman online, hari ini mengalami macet, hari ini mengalami telat bayar atau sampai galbay, nama Anda sudah masuk ke SLIK. Sistem Layanan Informasi Keuangan, yang mana ke depannya Anda tidak bisa lagi meminjam. Ya, itu minusnya. Oke. Pinjol pun juga harus ada dong. Pinjol juga harus kita kawal. Benar atau tidak, nantinya di 31 Juli itu mereka lebih selektif dalam menentukan calon si nasabah mereka. Kalau saya perhatikan sampai detik ini, iklan-iklan yang muncul di dunia maya, iklan-iklan yang muncul di dunia di medsos, itu semuanya masih menarik orang-orang untuk mewujudkan suatu keinginannya. Walaupun OJK selalu menyampaikan bahwa ini kalau pinjol dipergunakan dengan cara yang produktif, hebat, tapi iklannya konsumtif.
Iklan yang mereka tawarkan itu lebih kepada mewujudkan suatu keinginan. Dan nanti kita akan lihat, ya, ini juga ada minusnya buat pinjaman online. Kalau benar-benar nantinya POJK nomor 11 ini mereka pergunakan, mereka menjadi bahan patokan dasar mereka untuk menentukan calon nasabah, otomatis tingkat galbay atau tingkat gagal bayar nantinya itu sangat sedikit. Ya, karena dia sudah berpatok kan pada POJK nomor 11 tahun 2024. Yang mana itu harus memperhatikan pertama SLIK dia. Sistem layanan informasi keuangan dia ini. Bagaimana penilaian dan ranking dia di dalam SLIK ini. Layak atau tidak dia diberikan pinjaman. Apakah dia ada track record macet. Apakah dia ada track record pernah bermasalah dan segala macam. Sebelum hal itu terjadi, pinjol wajib menilai dulu. Dia nilai dulu calon si nasabah ini. Ya, otomatis kalau memang sudah melalui penilaian seperti ini, pinjol pasti mendapatkan nasabah yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, pinjol juga harus memperhatikan tentang COJK nomor 19 tahun 2023. Yang mana satu orang nantinya maksimal boleh meminjam 3 aplikasi. Walaupun ini sebenarnya sudah berlaku sejak Januari 2024. Tapi hal hasil, sejak Januari 2024, hal itu tidak berlaku bagi pinjol. Tetap aja orang yang sudah minjam 3 aplikasi tetap cair kok yang keempat, yang kelima, dan keenam. Ya, berarti COJK tidak dipakai. Mudah-mudahan setelah 31 Juli nanti ini bakalan dipakai. Habis itu lagi yang ketiga, pinjol juga harus memperhatikan fintech data center atau pusat data fintech lending. Fintech data center atau pusdapil ini sama fungsinya dengan SLIK tadi. Di sana juga ada timnya untuk yang menilai dan data-data semua debitur itu sudah ada di sana semuanya. Layak atau tidaknya mereka menjadi si nasabah dari pinjol ini, pinjol juga memperhatikan hal itu. Berarti ada 3. Ada SLIK mereka pakai, COJK mereka pakai, fintech data center mereka pakai. Yang terakhir adalah pinjol harus mempunyai tim analis, ya, untuk melihat kredit scoring tadi. Ya, masih tentang kelayakan. Berarti ada 4 tahap yang harus diperhatikan oleh pinjol ketika memberikan dana kepada calon si borrower dia. Ya, inilah pentingnya yang kita kawal. Kalau misalnya nanti pinjol tidak mematuhi hal ini, dan akhirnya setelah 31 Juli nanti, tetap masih ada orang-orang yang galbay, tapi masih berhasil mencairkan pinjol-pinjol legal, berarti barang ini nggak jalan. Ya, harusnya kalau barang ini jalan, banyak keuntungan bagi si pinjolnya. Pertama, dia tidak perlu menambah anggaran lagi. Anggaran buat apa? Menyewa jasa debt collector. Karena dia sudah memakai yang namanya SLIK, memakai yang namanya COJK, memakai yang namanya fintech data center, memakai yang namanya tim analis untuk menilai credit scoring. Otomatis dia kan nggak butuh debt collector lagi. Karena debt collector ini dibutuhkan ketika banyak nasabah yang macet. Sekarang kan dia sudah menseleksi calon-calon si nasabah mereka memang nasabah-nasabah yang berkualitas. Otomatis dia sudah mengurangi anggaran untuk tidak memperbanyak debt collector lagi. Ya, otomatis akan banyak nanti tuh debt collector yang akan dikurangi karena tidak dibutuhkan lagi kan. Kalau memang POJK ini berjalan. Tapi kalau POJK ini tidak berjalan, ya otomatis pinjol nambah anggaran lagi. Cari lagi, rekrut lagi, kerjasama lagi dengan pihak ketiga dan segala macam. Harusnya ini menjadi patokan dasar nantinya, ya. Dan habis itu pinjol juga tidak akan lagi mengalami kerugian karena dia akan menemukan nasabah-nasabah yang tepat, nasabah-nasabah yang layak. Ya, ini keuntungan bagi pinjol gitu loh. Tapi kalau minusnya nanti, ya sudah, ya mungkin kalau minusnya pinjol akan kekurangan nasabah. Itu minusnya. Pinjol harus bersaing ketat dengan bank karena bank lebih menawarkan bunga yang lebih transparan. Ya kan, dan pencicilannya pun juga lebih jelas, tidak ada intimidasi segala macam. Persaingan pinjol nantinya bank. Ketika pinjol menemukan nasabah yang berkualitas, nasabahnya lebih cenderung kepada bank. Ya, itu yang perlu kita kawal nanti teman-teman, supaya kita benar-benar Pindar ini dirasakan bermanfaat buat ke depan. Dan untuk teman-teman yang mengalami macet bayar nantinya, ya, atau nama Anda masuk dalam SLIK nanti, jangan terkejut juga ya. Kalau ke depannya Anda menginginkan sesuatu yang untuk kredit dan segala macam, saya rasa disinilah tempatnya, waktunya yang paling tepat. Anda tidak perlu bergantung lagi dengan yang namanya hutang. Selama ini kan sudah Anda coba tuh dengan Anda berhutang. Akhirnya apa?
Dulu tidak berhutang memang miskin-miskin juga gitu loh. Hidup pas-pasan, tapi masih pas buat makan, masih pas buat jajan, masih pas buat biaya anak-anak. Sekarang hidup pas-pasan juga, tapi cuman pas buat bayar tagihan, yang lain nggak bisa. Makanya Anda dilema kan, antara harus memenuhi kebutuhan dan membayar hutang. Makanya Anda sadari dari sana harusnya ada efek trauma gitu loh. Mudah-mudahan dengan adanya slik yang dibikin oleh OJK ini, yang diberlakukan 31 Juli nanti, ini menjadi bahan pertimbangan yang sangat matang buat teman-teman semuanya, atau ucapan syukur yang sangat luar biasa dari teman-teman semuanya. Kedepannya Anda tidak bisa berhutang lagi, Anda dijauhkan dari dunia riba, Anda tidak berpacu lagi dengan tagihan, dan ada saatnya Anda lebih percaya dengan kemampuan Anda, bahwasannya Anda bisa sukses tanpa hutang. Dan kalaupun Anda ingin memenuhi suatu keinginan, Anda mungkin bisa prepare lagi keuangan Anda dengan benar, Anda bisa menabung dulu, dan Anda bisa tentukan dulu jangka waktu berapa bulan nih atau berapa tahun nih. Saya berharap buat teman-teman semuanya tidak ada yang ketakutan dengan yang namanya slik ya, tidak ada yang ketakutan dengan namanya BI checking. Slik dan BI checking hanyalah bagian untuk Anda berhutang. Semakin bagus nama Anda di perbankan, semakin besar peluang Anda untuk berhutang jauh lebih banyak lagi. Semakin jelek nama Anda di perbankan, semakin sedikit hutang yang Anda ciptakan, atau bahkan Anda akan berhenti berhutang karena Anda tidak bisa lagi untuk mengajukan pinjaman di perbankan manapun. Itu plus minusnya. Harusnya teman-teman yang namanya masuk ke slik itu bersyukurlah. Ya, sudah saatnya Anda kembali ke budaya lama, hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Ya, prepare-lah segala sesuatu itu, kembangkanlah bisnismu tanpa perlu bergantung dengan hutang manapun. Setuju nggak teman-teman semuanya? Dan di samping itu, ini kita sama-sama kawal ya, sama-sama kawal aturan POJK nomor 11 tahun 2024 ini gitu loh. Karena ini kalau tidak dikawal, kita akan kecolongan. Dan saya yakin banget aturan ini hanya 30% kemungkinan aturan ini akan dipakai oleh pinjol. Tapi 70% pinjol tidak akan memakai aturan ini. Karena kalau pinjol berpatok pada hal-hal ini sesuai dengan yang disampaikan OJK, pinjol tidak akan mendapatkan nasabah. Ya, justru pinjol itu kenapa dia mendapatkan nasabah? Karena kemudahan tadi, tidak ribet. Tapi kalau sudah seribet ini nantinya, pinjol akan bersaing dengan bank. Ya, kalau pinjol sudah bersaing dengan bank, ya pinjol pasti kalah. Belum lagi saat ini peluncuran koperasi merah putih. Sudah ada tiap-tiap desa, mudah-mudahan koperasi merah putih itu bisa mewakili supaya masyarakat tidak nyemplung lagi kepada rentenir-rentenir online ini. Setuju nggak teman-teman semuanya? Kalau setuju silahkan share video ini sebanyak-banyaknya, supaya di luar sana tidak ada yang perlu ketakutan, tidak ada yang perlu kecemasan dengan yang namanya slik dan BI checking, yang mana akan berlaku nanti di 31 Juli 2025. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak. Wassalam. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, terutama Anda yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini selalu ya. Karena kita ya mungkin sudah di pertengahan tahun ya teman-teman semuanya, tapi informasi-informasi mengenai penghapusan data di pinjol ini masih menarik dari teman-teman semuanya, sehingga banyak hal yang dilakukan supaya data dia hilang di aplikasi itu, aplikasi tidak meneror lagi, bahkan sampai aplikasi itu tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa melakukan penyadapan di kontak, tidak bisa menghubungi di luar konter, aplikasi juga tidak bisa melakukan akses di handphone kita. Bahkan ada beberapa cara yang selalu disampaikan oleh orang-orang, dan saya juga mau memberikan tanggapan tentang hal itu benar atau tidak. Hal itu bisa mengatasi pertama pencurian kontak dari pinjaman online, habis itu menghubungi di luar konter, habis itu menghentikan akses yang ada di handphone kita, sehingga data-data kontak yang sudah diambil itu hilang, nomor kontak darurat hilang, dan segala macam. Yang jelas kitanya galbay aman. Benar atau tidak, dengan cara kita melakukan settingan sedikit saja, itu bisa berefek bagus terhadap kita. Nah, ini buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol legal ya, tolong disimak ini baik-baik. Tolong lihat di sebelah saya dulu teman-teman semuanya. Di sini ada salah satu komentar ya. Komentar ini sebenarnya hal ini sudah sering saya dapatkan, sudah sering, bahkan dulu ada rekan-rekan saya juga yang sempat membahas dengan hal-hal yang sama. Tapi setelah saya lihat lagi, saya teliti lagi, ternyata hal-hal ini ya lebih kepada konsepnya nggak nyambung juga gitu, nggak nyambung juga ya. Kenapa nggak nyambung juga saya bilangin? Karena
ya buat kedepannya sih oke gitu, tapi yang buat sebelumnya tetap aja ada gitu. Kita bacain dulu ya. Dia sampaikan di sini salah satu komentar terbaik juga ya dari salah satu subscriber saya. Sebelum galbay, setting dulu aplikasi pinjol. Caranya masuk ke pengaturan HP, lalu pilih manajemen aplikasi, lalu pilih daftar aplikasi, lalu cari aplikasi pinjol, lalu klik. Nanti di izinnya seperti telepon galeri, lokasi, dan lain-lain semuanya dirubah menjadi jangan diizinkan. Oke. Lakukan berulang kali pada aplikasi pinjol lainnya, insya Allah aman, HP nggak bakalan disadap kecuali nomor yang diinput di aplikasi pinjol. Dan kalau ada telepon dan SMS, email, atau WA masuk, nggak usah dibalas atau diangkat, pasang aplikasi call block. Oke. Tapi dia menyampaikan di sini juga, jujur juga ya, dia menyampaikan di sini bahwasannya nanti di izinnya itu seperti telepon, galeri, lokasi, dan lain-lain semuanya dirubah jadi jangan diizinkan. Oke. Lakukan berulang pada aplikasi pinjol lainnya, insya Allah aman, HP nggak bakalan disadap kecuali nomor yang diinput ke aplikasi pinjol. Oke. Jadi kalau dia sampaikan HP tidak akan disadap untuk kedepannya sih oke. Untuk kedepannya ya, ini hampir sama aja dengan konsepnya. Kita cabut nomor, hapus WA, reset HP ke setelan pabrik, mungkin lebih tepat jalannya gitu loh. Lebih tepat jalurnya gitu loh. Aplikasi mereka tidak ada lagi di handphone kita. Daripada ini kan syarat ribet juga gitu loh. Ribet banget gitu kita masuk ke aplikasi, habis itu begini. Ya ujung-ujungnya juga di you install kan. Tapi buat teman-teman semuanya, seketika orang-orang pasti beranggapan ini lebih kepada konsep untuk menghapus data, menghilang dari pinjolnya itu. Enggak. Ini lebih kita memprepare gitu. Sama dengan reset. Merinset HP ke setelan pabrik, apakah itu menghapus data yang ada di pinjol? Enggak. Jawabannya enggak. Apa tujuan kita merinset itu? Mengembalikan ke setelan pabrik. Tujuannya kalau memang handphone kita disadap oleh aplikasi, dengan kita mengembalikan ke setelan pabrik, otomatis dia ke setelan awal lagi. Jadi tidak ada aplikasi yang tersimpan, tidak ada segala macam gitu loh. Jadi kedepannya kita pun mau menambah data-data kontak yang ada di handphone kita, kontak baru itu tidak mereka sadap lagi. Tapi kontak yang sebelumnya tetap masih ada. Kalau mereka melakukan penyadapan kontak, tetap masih ada. Ya, jadi hampir sama dengan pola ini gitu. Cuman pola ini lebih ribet aja, dan saya mendapatkan dari teman-teman juga sering bertanya hal ini, benarkah kita hapus izin-izin segala macam itu pinjol tidak bisa menghubungi kita lagi, pinjol kehilangan data kita dan segala macam. Ini biasanya buat teman-teman semuanya, kalau ini kan komentar terbaik dari subscriber saya dan dia tidak ada kepentingan lain. Biasanya kalau bagi si perampok-perampok online, ini bisa diperjualbelikan. Ini mereka bisa perjualbelikan. Jadi dia bikin seakan-akan ini kan lebih ada rentetannya itu. Ini kayak masuk ke aplikasi dan segala macam. Nanti Anda akan diminta uang 200.000, 300.000 untuk hal-hal seperti ini. Padahal cara yang lebih simpel itu ada, teman-teman. Ganti nomor, hapus WA. Kalau ada data-data penting kita, pindahkan dulu data-data penting kita. Setelah itu reset HP kita ke setelan pabrik. Tapi ini bukan untuk menghapus data. Ya. Ini tujuannya dari kita mulai kita mengganti nomor, kita ada alasan tersendiri loh. Bukan kita ingin kabur juga ya, bukan kita, bang salah nggak nanti kalau kita ganti nomor. Sebenarnya nggak ada yang salah dalam konsep ini gitu. Kita mempunyai alasan tersendiri kenapa kita mengganti nomor telepon itu. Mungkin kita udah capek kan. Gara-gara teleponannya, gara-gara intimidasinya dari telepon gitu, menjadi kita nggak nyaman. Daripada kita terus-terus seperti itu, yang mana kita malah terhanyut, akhirnya kita jadi tidak fokus, kita ambil inisiatif untuk ganti nomor. WhatsApp juga seperti itu. WhatsApp ini paling mengganggu loh. Walaupun dibilangin, bang saya mental saya kuat bang, saya ini mental baja bang, saya sudah didoping berkali-kali, saya sudah mental baja dan segala macam. Wow, walaupun Anda mental baja, kalau Anda berulang kali mendapatkan chat WhatsApp, mental bajamu kan hancur. Ya, karena kita punya pemikiran loh. Terkadang pemikiran kita tidak disambut dengan baik. Akhirnya pemikiran inilah yang menumbangkan kita. Contoh kayak kita di penjara, kayak dia ngirimin foto selfie Anda, kayak dia ngirimin foto KTP Anda. Begitu Anda nampak foto KTP Anda, jantung Anda gini langsung itu. Itu normal sih, normal, nggak ada masalah. Tapi kita daur ulang lagi. Ya kalau Anda bisa mendaur ulang dalam hal itu, kenapa dia mengirimkan hal ini? Apa tujuan dia memberikan tekanan ini? Ya pasti aman-aman aja. Tapi orang yang bermentalnya lemah, walaupun dia sampaikan di awal dia mentalnya baja, mendapatkan hal seperti ini dia gangguan, makanya penting untuk menghapus WA. Habis itu email. Juga sama, email sering dikirimkan PDF, dikirimkan
kata-kata bahwa kita akan diproses ke jalur hukum. Makanya poin-poin inilah yang harus kita hapus. Kenapa kita penting memindahkan data dulu? Karena handphone mau kita reset nih. Kalau data-data ini tidak kita pindahkan nanti, takutnya kita membutuhkan data-data penting yang ikut terhapus kalau handphone sudah kita kembalikan ke setelan pabrik. Itu tidak bisa kita ambil lagi datanya atau kita cari lagi, kecuali kita simpan dulu di drive ya. Nah itu nggak ada masalah gitu loh. Tapi kalau dia langsung aja mungkin akan hilang. Makanya penting dulu kita pindahkan data-data yang menurut kita penting, mulai dari kontak-kontak, galeri dan segala macam, pindahkan dulu. Habis itu baru di-reset. Handphone kita di-reset ke setelan awal, dikembalikan ke setelan pabriknya. Tujuannya bukan menghapus data, tapi lebih membatasi atau menghentikan akses dari aplikasi yang berjalan di balik smartphone kita. Ya, jadi jangan teman-teman beranggapan masukan-masukan seperti ini masukan yang bagus, tapi terkadang orang yang menerima masukan itu salah arti. Salah artinya itu dia bilang ini lebih kepada penghapusan data dan segala macam. Padahal nggak ada hubungannya dengan menghapus data hal itu. Itu lebih menghentikan sadapan saja. Menghentikan sadapan supaya kita lebih aman aja ke depan. Kalaupun Anda pengen selfie dengan foto lagi, dengan rekan-rekan lagi, kalau misalnya mereka dulu-dulunya menyadap galeri dan segala macam, dengan adanya hal seperti itu dia udah nggak nyadap lagi. Dia nggak nyadap lagi karena sadapan dia sudah terputus. Kalaupun Anda mau nyimpan data-data kontak buat ke depannya, dia pun juga sudah nggak bisa ngambil kontak lagi gitu loh. Ya begitu ya buat teman-teman semuanya tentang settingan-settingan di aplikasi untuk mengatasi supaya kita galbay aman. Dan habis itu lagi yang sering juga saya dengar teman-teman semuanya tentang debt collector yang selalu menghubungi kontak. Ada beberapa orang yang memberikan masukan bahwa kita penting juga untuk mengedit contoh nomor si A. Nomor si A ini nomor belakangnya itu misalnya 321 di belakangnya ya, di belakangnya itu 321. 321 ini kita balik menjadi 123 misalnya gitu. Dengan begitu nanti debt collector kebingungan tuh untuk menghubungi kontak kita lagi. Itu kalau menurut saya pribadi asumsi yang salah teman-teman semuanya. Kenapa saya bilangin itu asumsi yang salah? Ini lebih kepada konten tak konten aja ya, atau istilahnya hitung-hitung uji coba aja gitu loh. Logikanya gini teman-teman. Pinjol itu kalau dia pengen mengambil data Anda itu di awal. Di awal dia ambil gitu. Di awal dia sudah minta akses izin log, akses log. Itu semua panggilan keluar dan masuk itu sudah diambil. Di awal dia simpan. Ya. Habis itu dia minta akses galeri. Misalnya apa yang paling terpenting dalam galeri itu yang mau dia ambil. Misalnya foto selfie atau foto kamera dan segala macam. Itu sudah mereka sudah simpan. Mereka pindahkan filenya tadi itu gitu. Misalnya mereka minta akses apa lagi nih? Mereka minta akses kontak misalnya. Kontak itu misalnya ada 200 kontak, mereka sudah simpan. Ya. Jadi kalau kemudian hari Anda melakukan perubahan, ya itu hanya sebatas perubahan di dalam handphone Anda aja. Nggak ada hubungannya dengan aplikasi ini. Itu kan masih bisa disambungin dengan logika kita. Handphone kita cuma sebesar ini loh. Sementara sistem mereka itu sebesar apa gitu loh. Apa mungkin handphone kita bisa mengalahin komputer yang ada? Sistem yang mereka rancang. Bahkan mereka ini bermain dengan uang loh. Ya kan, mereka memberikan uang, mereka save data kita dan segala macam. Nggak ada hubungannya, nggak ada ngaruhnya. Handphone kita ya handphone kita, sistem mereka ya sistem mereka. Apapun yang kita lakukan di handphone kita nggak ada merubah di sistem mereka. Ya, yang ada itu mereka akan mengambil data yang baru sih oke-oke aja. Data yang lama tetap tersimpan. Misalnya ada 200 kontak dengan nomor yang ada di awal tadi, tetap seperti itu. Kalaupun 200 kontak ini setelah Anda mengalami macet bayar itu, Anda robah, ya tetap yang berubah itu di dalam handphone Anda aja. Kalaupun mereka pengen mengambil lagi, itu akan disisihkan lagi data itu. Nggak mungkin dia taruh di tempat yang sama. Jadi nggak ada ceritanya kita kayak merubah identitas diri, maksud teman-teman gitu ya. Misalnya ada identitas yang salah terus kita robah langsung dan segala macam. Sistem pinjol nggak seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau Anda masih menemukan video-video seperti itu, saya rasa logika Anda juga penting di sini. Karena Anda mencari solusi kan? Anda mencari solusi, di samping Anda mencari solusi, cari juga solusi itu yang nyambung dengan logika Anda. Ya, jadi penghapusan-penghapusan data atau pembodohan-pembodohan terhadap pinjol itu nggak akan berlaku dengan cara-cara seperti tadi. Ya, nggak akan berlaku dengan cara seperti tadi. Yang tepatnya itu ya cuman itu aja gitu loh. Cabut nomor, reset HP, hapus WA, ya udah kembalikan HP kita ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru, udah tenang. Udah, nggak perlu lagi kita hapus-hapus data yang ada di sana, ini segala macam, nggak bisa gitu loh. Kecuali kita yang mempunyai sistem pinjol itu, kita yang mengendalikannya itu bisa aja.
Ya, kita tahu nih di mana dia simpan data-data itu semuanya. Ya, kita cari data kita dan kita hapus. Tapi kita yang megang data mereka itu, sistem mereka itu baru bisa. Ya, buat teman-teman semuanya, jadi jangan mau dibodoh-bodohi dengan hal-hal seperti itu. Segala solusi itu nggak ada masalah. Mereka bikin konten seperti ini, menyampaikan seperti ini, menyampaikan hal seperti ini. Itu kan cuma sebatas uji coba aja. Kalau kita buat seperti ini, kira-kira nyambung nggak ya? Dia beranggapan mungkin aplikasi ini update setiap hari. Ya, aplikasi itu memang update setiap hari, tapi data yang telah mereka ambil di awal itu tidak akan mengubah data yang mereka ambil berikutnya. Ya, paham ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan sesingkat video ini itu bisa membuka lagi pemikiran teman-teman semuanya. Insya Allah, karena kita sudah pertengahan tahun juga hari ini, insya Allah ke depannya supaya teman-teman jauh lebih baik lagi. Kalau memang sudah tidak mampu, ya nggak ada satu orang pun yang bisa memaksa Anda. Risikonya cuma satu, nama Anda tercatat dalam skor kredit bermasalah. Itu berlakunya nanti 31 Juli nanti, itu berlakunya gitu loh ya. Itu kalau Anda tidak mampu bayar. Oke, di luar dari itu nggak ada resikonya. Tapi di samping itu teman-teman semuanya, tetaplah fokus bekerja, fokus berusaha, kumpulkan uang Anda. Nanti kalau misalnya kan kita nggak tahu nih nama rezeki dari Yang Maha Kuasa, kan kita nggak pernah tahu. Rezeki itu bisa datang aja dari sisi manapun. Yang jelas rezeki tahu di mana kita dan kita tidak tahu di mana rezeki. Tugas kita cuman ikhtiar dan berusaha. Tetaplah berusaha, tetaplah bekerja, tetaplah berdoa. Insya Allah rezeki itu akan ada. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.